pas SMP tuh kan aku pernah ngurus classmate kan ya. Nah, di classmate ini tuh bener-bener pusing banget. Jadi bener-bener kayak saat antar anggota tuh gak bisa percaya satu sama lain. Dan semuanya tuh bener-bener harus ditanya. Iya, sebenarnya bener nanya ke aku. Cuman kan aku udah pernah ngasih tahu ke anggota yang lain, tapi anggota yang lainnya tuh gak ngomong ke anggotanya gitu. Iya. Jadi kayak ya ada banyak miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Major, Kembali lagi di Major Talk episode 13 bersama saya Ibas dan rekan saya. Rakat. Oke Kak, jadi hari ini kita mau ngapain nih Kak? Oke, sebenarnya di sini tuh kita mau ya sharing-sharing dikit dan juga ngobrol-ngobrol santai ya. Betul. Tapi mungkin ini topiknya tuh mungkin menarik buat anak SMA pagi yang baru masuk SMA ya. Iya betul banget. Jadi kita tuh mau ngomongin tentang yaitu manajemen event. Oh iya. Ya, oke. event tuh kan termasuk mungkin di sekolah itu yang suka diselenggarain oleh organisasi-organisasi yang ada di sekolah termasuk di MAN 1 ya. Bener Kakak. banget, apalagi kebetulan banget di MAN 1 ini lagi ada event yang sangat besar ya Kak. Kayak Iya. mau besar gitu dan kita sudah mendatangkan narasumbernya. Iya, Dimana yang sudah sangat berpengalaman dan keren banget. Oke, bisa perkenalan diri dulu nih Kak. Ya, halo teman-teman, perkenalin nama aku Arya Satya Kenzi. Di sini aku bakal sharing pengalaman aku dalam kepanitiaan. Oke, siap Mas Kenzi. Oke. Oke, sebelumnya Mas Kenzi jadi nama panitianya itu adalah Lustrum Iya. MAN 1 Yogyakarta, yaitu event 5 tahunan sekali ya Mas Kenzi. Yes, Iya, betul sekali. Oke. Oke, sebenarnya pertama mau tanya nih, kan kita mau sekalian mau promosiin Lustrum nih. Nah, di Lustrum itu ada event apa aja sebenarnya? Jadi di Lustrum itu ada beberapa rangkaian event. Yang pertama yaitu Alkom, Iya, yang kedua itu ada Felisa, iya. ketiga ada MSW, keempat ada Puncak, dan juga ada udah ya, empat rangkaian event itu. Oh, 4 aja ya Kak. Empat Oh, aja. banyak juga ya guys ternyata. Kalau boleh dijelasin tuh Kak, apa-apa tuh? Satu-satunya tuh. Satu. Oke, yang pertama tuh Alkom. Jadi Iya. Alkom Ah, ini jadi- isinya adalah rangkaian-rangkaian lomba yang kita adain buat anak SMP. Oh, jadi iya, emang membuka peluang buat anak SMP Iya, dari membuka. prestasi juga. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang mau masuk Mansa bisa lewat situ juga karena bisa dapat golden Oke, ticket. oke. Setelah itu ada Felisa. Nah, Felisa ini itu kayak semacam hari perayaan seni. Oh iya, Oke, singkat itu paham. Felisa tuh nama sendiri atau ada kayak behind Singkat- the meaning-nya tuh Iya, ada enggak? singkatan. Ada behind the meaning-nya. Apa? Apa tuh? Festival Literasi Seni. Widih. Oh, iya. Heeh. Terus habis Felisa tuh ada MSW. MSW ini isinya Mansa Social Week. Mansa Social Week ini ya seperti namanya kita bakal bersosialisasi sama masyarakat. Iya. Dan juga di Mansa Social Week ini tahun ini kita mengadakan suatu acara yang spesial yaitu Fun Run. Oh, Fun Fun Run. Run. Ini pertama kali diadakan pas di Mansa. Itu dibuka untuk umum gak Kak? Fun Dibuka Run-nya? untuk Oh, umum, dibuka untuk dibuka untuk umum. umum. Ada kan Fun Run nih ada banyak kategorinya ya Kak. Ada 5K, 10K atau 20K. Iya, berapa Kalau tuh, Kak? di Mansa itu kategorinya apa aja Kak? Kalau di Mansa tuh membuka dua kategori. Yang pertama yang 5K, yang kedua itu yang 10K. Oh iya. Itu ada biaya masuk ya kalau misalnya mau join gitu? Ada. Ada. Ada Kalau berapa tuh, yang Kak? buat 10K tuh 140.000. Oke. Kalau yang kebalik. Kalau buat yang 5K tuh 140.000. Hmm. Kalau buat yang 10K tuh 160.000. Oh, oke. iya. Kalau Temen- untuk benefitnya tuh kita bisa dapat jersey, Oh. medali, terus nanti kita Oke. juga dapat sign yang di sini yang bisa buat maraton itu. Iya. Dan banyak benefit lainnya Wah, lagi. keren banget ya. Untuk teman-teman di rumah yang mau join Fun Run di Mansa juga Yoi, boleh banget loh. bener banget. Banyak banget benefitnya guys. Dengan harga segitu ya cuan lah. Oke, nggak cuman cuan guys, kalian juga dapat kesehatan ya. Iya. Lari nih. Kesehatan. Oh, Iya. siapa yang nggak mau sehat sih? Tuh, sehat banget tuh. Apalagi kalau lari. ngajak teman seru banget. Wah, Yoi, seru sekali. banget. Terus Oke. selanjutnya apa lagi Mas? Lanjut Selain ke- tadi kan MSW. Terus Mm-mm, terakhir terus- puncak tuh puncak apa nih? Puncak Nah, banyak nih. Di puncak gunung. ini Puncak kita komedi. rencananya akan mengadakan konser. Oh, Wih, konser. konser. Keren banget tuh. Madrasah ngadain konser. Wah. Kapan Oh lagi? iya. Kapan Jarang-jarang lagi? ya? Jarang-jarang banget. Jadi nanti ditunggu Keren aja banget. gestar-gestarnya dan lain-lain. Pokoknya pantau terus deh event Oh, Mansa. nggak boleh di-spill nggak? Nggak boleh di-spill. Nggak boleh di-spill dulu Sayang dong. banget, nggak boleh di-spill. Surprise. Secret ya biar Secret. Oh ya surprise tadi gitu. mau nambahin Mas, tadi kan ngomongin Alkom. Alkom tuh isinya apa aja sih Mas selain? Mungkin tadi lomba, tapi lombanya lomba apa? sebenarnya? Lombanya tuh dari berbagai orbit tuh ada beda-beda. Mm. Kalau kemarin tuh yang aku inget ada dari Satgas, Major,
Terus juga dari KBGR. Yang dari KBGR tuh ada yang seru banget yang aku kira paling seru tuh yang boulder itu, naik boulder itu asik banget. Dan juga dari Major tuh kemarin juga ada lomba-lomba seperti English speech dan juga ada movie making, Cinemajor ya? Iya, Cinemajor. Terus untuk dari Satgas tuh kayak ada CCA ya? Iya. CCK. Apa itu? CC CCN. Oh, CCN. Cerdas Cermat Narkoba. Benar. Ada juga itu. Makanya ada banyak lomba dari berbagai orbit yang bisa kalian ikuti gitu. Oh iya. Bagi teman-teman SMP, jangan lupa ikuti Alkom tahun depan ya. Betul. Terus banyak kalau kita lihat nih Kak, dari sekian banyak anak-anak SMP yang sudah berprestasi dan mereka masuk ke SMA ini kan mereka ada yang mungkin ada yang penasaran nih. Oh, jadi ketika jadi panitia per eventan di SMA itu kan mereka itu first experience-nya mereka nih karena baru masuk SMA mungkin, atau di SMP mungkin sudah, tapi di SMA mereka perlu tips lagi biar ini. Untuk biasanya kan kalau baru tuh manajemen waktunya yang kurang tuh Kak. Nah kira-kira pertanyaannya kenapa nih manajemen itu penting dalam mengatur per-eventan segala macamnya, itu kenapa manajemen itu penting? Jadi menurutku manajemen itu penting gak cuman pas di event doang, tapi juga di dalam hidup kita. Jadi kalau dalam manajemen per-eventan pasti ada kan kayak schedule, rundown, juknis, biar semua kerjaannya tuh terkoordinir. Nah kalau untuk di kehidupan kita sehari-hari, manajemen tuh penting banget biar kita tuh nggak stres, nggak terlalu khawatir sama tugas-tugas yang datang buat kita gitu. Jadi tertata gitu ya Kak? Tertata, apalagi pas kita udah SMA ini kita udah mungkin ada yang sibuk orbit, ada yang sibuk ekstrakurikuler, ada yang sibuk les juga, apalagi PR. Nah itu tanpa ada manajemen waktu yang benar pasti bakal stres banget sih. Iya benar sih kalau itu. Parah banget. Apalagi tugasnya udah udah menumpuk, udah nggak pernah dikerjain itu. Kacau banget. Mas Raka. Oh ya, untuk Mas Kenzi ini kan bahwa manajemen itu emang penting. Sedangkan kalau Mas Kenzi sendiri tuh kehidupannya tuh kayak gimana sih? Boleh sharing-sharing nggak? Kayak gimana Mas Kenzi manage waktunya dengan menjadi event lustrum atau mungkin organisasi yang lain? Gimana itu Mas? Biasa sih aku nge-schedule. Kalau misal ya aku masuk ke dalam suatu proker atau event, aku pasti nge-schedule jadwalnya kapan event itu bakal diadain. Dan juga kalau aku tuh schedulingnya per minggu. Jadi setiap hari Minggu aku bikin schedule buat 1 minggu ke depan. Ya, jadi 1 minggu ke depan aku mau ngapain, itu udah aku schedule. Jadi aku nggak harus pusing-pusing atau biasanya kalau misal kita memiliki waktu kosong di schedule kita. Nah, waktu kosong ini tuh biasanya kita pakai buat hal-hal yang kurang bermanfaat. Biasanya sih. Kayak contohnya scrolling, nonton YouTube, main game, nonton tapi film. itu emang serunya di situ ya Mas, tapi. Serunya di situ emang. Biasa Gen Z kayak gitu sukanya. Jadi aku kadang tuh aku kayak nggak kerasa scrolling tuh bisa sampai 8 jam, 10 jam. Apalagi kalau puasa kemarin. Wah iya. Itu scrolling duhur selesai maghrib. Maghrib. Makanya aku tidur jam berapa? Oh, aduh. Jadi bahaya tuh. Aku tuh mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal yang bermanfaat. Jadi nggak cuman terus-terusan scrolling dan lain-lain. Padahal masih ada tugas, masih ada banyak deadline gitu-gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, Mas Kenzi kan udah mungkin udah banyak ngurus event-event gini kan. Jadi sudah manajemen lah waktunya segala macamnya. Kalau boleh tahu dulu pas pertama banget ngurus event kayak gini, itu sempat keteteran nggak untuk manajemennya? Wah, waktu keteteran banget nih. Terus mulai pertama kali tertata itu kapan? Maksudnya mulai ini jam berapa biar dia tuh tertata rapih semua gitu, mulai kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Jujur aku mulai menata schedule itu tuh yang bener-bener kayak crucial tuh sejak kelas 2. Kelas 2. Iya. Karena kelas 2 tuh targetku ada banyak banget kayak ngejar nilai buat SNBP dan juga jadi kakak di orbitku. Terus habis itu aku juga di ekstra harus do ekstra buat ikut lomba gitu. Pasti. Jadi kayak banyak banget target yang harus ku capai. Jadi aku juga harus manage waktuku dengan baik gitu loh, biar aku gak pusing. Pasti dong.
Jadinya ya aku mulai mikir kayak oh ternyata manajemen tuh penting juga Iya, ya. pasti. Nggak bisa asal jalanin hidup aja Iya. gitu. Nah, dulu kaget gak mas? Misalnya dulu SMP pun mungkin banyak event dan lain-lain. Iya. Transisi ke SMA nih, wah mulai Yang banyak benar-benar event-eventnya. dilepas banget kan. Iya. Lu SMP mungkin ada gurunya kan Iya. yang ini bimbing segala macam. Kalau SMA kan dilepas banget Nah, nih. itu Kira-kira gimana perasaannya mas? ada dulu? culture shocknya nggak? Iya jujur aku culture shock Ada banget. culture shock ya? Iya, banget. pasti ya. Tapi kalau untuk bobot bobot tugasnya aku nggak terlalu kaget karena kebetulan dulu aku juga kaget di SMP aku sempat jadi ketua OSIS juga. Wih, Dan itu enggak, keren dan itu banget aku nih. bener-bener pusing banget sama tugas-tugasnya karena aku bener-bener pertama kali dalam keorganisasian itu. Oh, Dan iya. tiba-tiba jadi ketos, aku juga Oh. bingung. Dan sebanyak itu ya tugas jadi Sebanyak ketua itu tuh. tugasnya. Parah banget. Dan jujur banyak banget kegagalanku di situ, tapi tanpa aku melewati kegagalan itu mungkin aku nggak bisa belajar gimana sih pentingnya manajemen gitu. Oh iya, iya. oke. Ternyata pengalamannya Mas Kenzi ini banyak banget ya, guys. Iya, tentu Iya. dong. Oh, petinggi. Waduh. Wah sih. Enggak, Kan enggak. di Lustrum nih banyak ya panitianya kan. Kira-kira gimana nih biar bisa menyatukan satu sama lain? Iya, kita tahu kan. Panitia Lustrum itu karena saking banyak panitia itu biar mereka bisa bekerja sama menjalankan event Lustrum itu biar event Lustrumnya itu nggak kacau, nggak pecah. Jadi jalan bareng-bareng, selesai bareng-bareng gitu. Jadi emang biar mereka tuh kebersamaannya dapet, jalan barengnya dapet dan nggak pecah, komunikasi segala macamnya gitu. Itu gimana tuh? Jadi menurutku satu hal yang perlu kita ambil dari satu hal yang perlu kita pelajari dari sebuah kelompok itu nggak bisa berjalan tanpa adanya komunikasi. Oh iya. Jadi menurutku komunikasi itu kunci banget Oke. buat sebuah kelompok dalam kepanitiaan untuk berjalan. Iya. Jadi menurutku apa-apa itu perlu dikomunikasiin. Kayak walaupun nggak cuman dalam hal pertugasan, Iya. tapi menurutku dalam hal energimu dan juga kayak emosimu pada saat itu kamu juga perlu menjelaskan kayak misal kamu lagi disuruh ini terus kamu lagi nggak bisa karena apa, kamu harus jelasin gitu loh. Jadi biar yang nggak sana itu juga selek. Jadi kayak bener-bener komunikasi antar anggota itu bener-bener lancar. Jadi biar harus terbuka satu sama lain gitu ya. Terbuka satu sama biar nggak lain. ada prasangka-prasangka Iya, buruk. yes, dan iya lain-lain. sih, benar sekali. sih. Betul Kalau banget kan? menurutku benar emang komunikasi itu penting ya. Komunikasi kalau dari penting, betul. Komunikasi Apalagi di penting. event-event yang sangat besar Sangat kayak besar. gitu. Event-event yang sangat besar. Betul. Biar nggak ada miskom segala Nggak ada karena macamnya. miskom pun dapat menimbulkan suatu kejadian yang tidak diinginkan ya Iya. buat kita. Hal-hal Fatal banget. Hal-hal kecil tuh bisa menjadi masalah yang besar nanti akhirnya. Oh iya. benar. Selama pengalamannya Mas Kenzi jadi panitia-panitia di event Mansa ini, itu ada nggak kayak slack atau miskom gitu selama jadi panitia di sini? Ya mungkin yang Pengalamannya fatal Mas mungkin atau Kenzi. gimana? Yang fatal ya. Mungkin pas iya dulu pas aku jadi pas dulu SMP sih mungkin. Iya. Mungkin masih- SMP. Oke, masih SMP, boleh, iya. boleh lah. Pas SMP tuh kan aku pernah ngurus classmate kan ya. Nah, Iya, iya. di classmate ini tuh bener-bener pusing banget. Jadi bener-bener Oh. kayak antar anggota tuh nggak bisa percaya satu sama lain. Dan semuanya tuh bener-bener harus ditanya. Ya sebenarnya bener nanyain ke aku. Cuman kayak aku udah pernah ngasih tahu ke anggota yang lain, tapi anggota yang lainnya tuh nggak ngomong ke anggotanya gitu loh. Oh iya. Jadi kayak ya ada banyak miskomnya gitu. Dulu terus cara mengatasinya itu gimana mas? Iya, kalau zaman SMP nih. Iya. Kalau zaman SMP sih aku ngatasinnya udah bagi job desk dari awal. Iya. Kayak nanti kalau ada ini gini, nanti kalau ada ini gini. Misal kalau di classmate kan biasanya di lomba-lomba, Iya. nanti di satu subjek kalau ada suatu kemungkinan terjadi kau bisa ngelakuin ini gitu. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja gitu. iya. Oh iya, tetap intinya komunikasi. Komunikasi Iya, yang betul. kuat. Teman-teman SMP yang nonton ini juga dengerin ya guys. Nah, Jadi iya. kalian kalau ada jadi panitia gitu di event-event kalian di SMP bisa pakai saran ini. Oke, langsung aja Kak ke pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira buat yang nonton ini kan gak cuma anak SMP kan, ada anak SMA juga. Saran-sarannya apa tuh Kak? Kalau misalnya mau ikut event kayak gitu, yang harus diperhatikan apa jadi kepanitiaan itu? Terus saran-saran buat mereka tuh apa gitu? Ada nggak? Gini sih, kalau kalian mau ikut kepanitiaan, jangan harap kalian bisa dapet keuntungannya langsung. Jadi kayak aku percaya kalau misal di dunia ini tuh ada yang namanya delayed gratification. Jadi ini adalah suatu benefit yang kamu bakal dapat dari per-eventan ini, bakal kamu dapetin nanti di masa depan, nggak sekarang. Jadi start doing things for free. Jadi melakukan hal-hal kepanitiaan tuh
nggak untuk sekedar mendapat teman, nggak dapet ini, tapi ya kamu emang ikhlas buat melakukannya gitu. Dan kalau Oh, melakukan iya. apapun tuh, kalau dalam melakukan kepanitiaan tuh bener-bener ngelakuin 100%, jangan cuma 50-10%, jangan bener-bener full on, all on. Oh iya iya iya. Ya setuju sih kalau aku. Emang karena event tuh nggak cuman ajang buat mencari pengalaman juga, tapi membuktikan diri juga nggak sih Mas? Bener Yes, banget. betul iya, sekali. iya. Membuktikan diri bahwa kita tuh bisa buat Iya. melakukan pekerjaan yang memang ada passionnya di kita. Iya. Yes, betul sekali. Bisa menemukan jati diri kita Iya. juga di situ. Contohnya di panitia Lustrum ini kan banyak apa ya? Pasti di setiap event itu ada divisi masing-masing gitu. Mas Kenzi ini divisi apa atau ada itunya nggak? Kebetulan aku Wako Orhumas. Oh iya. Dari sekian banyak panitia event nih, Mas Kenzi udah pernah jadi apa aja nih mungkin dari SMP sampai sekarang? Kalau SMP biasanya tuh aku jadi acara. Mm-mm. Terus SMA awal-awal kelas 10 itu aku juga jadi acara. Ah, Terus aku sempat pernah jadi konsum. Terus sekarang sih ya mostly kalau di orbitku aku jadi PJ. Karena sekarang kan udah mulai adik kelas yang ngurus. Jadi aku cuman ngawasin aja. Oh iya iya. Kalau Jadi dulu kelas 10 aku seringnya acara. Terus sekarang aku seringnya humas. oh iya, jadi kayak karena kan tadi Mas Kenzi bilang nih bahwa kadang jadi seringnya jadi penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, itu lebih ngawasin ke kelas 10 tadi bilangnya. Ya. Berarti emang sistemnya itu kayak membuat yang kelas 10 tuh terbiasa bekerja atau gimana, Mas? Iya, biar mereka nanti nggak kaget buat bimbing adik-adik. Oh. Ketika mereka udah kelas 11 Iya, gitu. karena dulu kakak kita juga gitu. Oh, Kayak iya, itu iya. dari tradisi dari orbit kita buat biar adik-adik ngerasain dan mandiri terhadap eventnya masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Betul banget tuh. Oh iya Mas, tadi aku lupa sesuatu. Yang pertama tentang event tadi kan ada menyebutkan beberapa event. Nah, saya lupa tanya tentang itu apa bakal diadakannya tanggal berapa sih? Iya nggak? Diadakannya. Iya, Bener, diadakannya Kalau bener. yang kita Alkom belum- kan kemarin udah lewat. Iya, udah udah lewat. lewat. Untuk Felisa tuh bakal diadakan besok tanggal 24 ini. 24. Oh, Iya. 24. Oh iya. April. Sudah deket banget nih Mas. Udah deket Wah, banget. sekarang bentar tanggal lagi berapa? nih. Persiapannya Sekarang gimana tanggal nih? 13. Oh, Persiapannya udah matang? mungkin beberapa minggu depan kita bakal mengadakan rapat Felisa, Iya. rapat besar Felisa buat seluruh panitia Alkom, panitia Lustrum. Oh mohon iya. maaf. Kok Iya. Alkom? Alkom udah lewat. Alkom udah lewat, iya. Terus nanti mungkin di situ bakal ada koordinasi-koordinasi dari ketuanya untuk kita melakukan tugas-tugas tertentu biar Felisa ini bisa berjalan lancar. Oh iya iya. Terus selanjutnya selain Felisa tadi tanggal 24, terus ada apa lagi Mas? Tanggal 4 Mei bakal ada MSW. Iya. MSW Fun Run itu. Oh iya iya iya. iya, Tanggal Dan 4 itu Mei. udah bisa daftar dari sekarang loh guys. Oh iya, Oh, bener banget iya, nih. iya. Sekarang daftar Bisa guys, daftar sekarang. jangan lupa. Jangan lupa ke alnesa.funrun. Oke. Terus selain Fun Run ada yang puncak itu kapan Mas? Ada yang Kalau puncak itu sebenarnya masih belum pasti. Oh. Tapi untuk prediksi kita kemungkinan akan diadakan di sekitaran Agustus September. Oh iya iya Agustus. Oh, masih panjang Masih- itu ya? Masih iya, panjang, iya. iya. Masih panjang. Karena Masih lama emang banget. konser perlu waktu yang sangat itu ya. Iya, Persiapannya juga persiapan lama sangat, banget. iya. parah. Dan ini adalah salah satu kepanitiaan terlama yang pernah aku ikutin. Jadi kemarin aku direkrut panitia tuh dari bulan Desember. Desember. 2024. Wow, dari tahun lalu ya. Dari Desember, tahun lalu. tahun iya. lalu. Wow. Berapa Berarti bulan? berapa bulan? 9. 9 bulan jadi ya. panitia. Mungkin 9 bulan buset. Wow. Banyak banget ya. Heeh. Lama sekali. Lama banget. Jadi ya perlu energi yang lebih baik juga dan manajemen yang lebih intensif. Iya. Betul, betul, betul. Ya, tapi mungkin kedepannya mungkin Mas Kenzi jadi panitia lebih dari 9 bulan mungkin bisa terjadi. Iya mungkin bisa jadi. Apalagi di kalau di universitas gitu kan. Wah iya iya bener banget. Mas Kenzi udah kelas 2 ya? Wah bentar lagi, tinggal setahun lagi Mas, nggak setahun lagi lulus ini. Iya benar lagi lulus aku. Aduh. Iya tuh. Hmm. Mas Kenzi naik kelas 12 tuh kapan, Mas? Besok tahun ini iya Oh, tahun ini? Tahun Tahun ini. ini. Kan Bulan? kakak kelas besok wisuda tanggal 17 April. Nah, terus kita tuh lulusnya habis PAS tuh tanggal 23 Mei. Habis itu kita Agustus sudah jadi kelas 12. Wow, cepet banget ya. Cepet banget. Iya Kebetulan juga. aku juga kelas 11 nih. Oh iya. Oh, iya, sama dong. Mas Raka mungkin udah belajar buat SNBT belum? Oh sudah dong. Saya masih jauh, Waduh, masih ini kelas malah 10. pembahasannya kok melenceng ke SNBT ini. Padahal kamu ini event. Wah. Jauh sekali, Iya, jauh. jauh banget kita dari panitia event ke SNBT. Waduh. Tapi dipikirin juga guys belajarnya. Oke. Karena kita
main akademiknya tuh juga lancar ya. Betul, Gak betul. cuman mungkin dari pengalaman kerja atau event dan lain-lain ya. Iya. Terus yang jadi panitia-panitia event itu untuk akademiknya itu juga harus bagus kan ya, nggak cuman event doang. Iya kan? Iya, Iya. beberapa ada yang bagus, Oh, beberapa beberapa ada yang yang stabil bagus, gitu, tapi juga mungkin ada beberapa yang masih kurang bisa manajemen waktunya. Karena ya. keteteran tadi ya. Karena keteteran nggak tadi, sempet iya. aja segala macam Tapi ya. tentunya di setiap divisi juga terdapat beratnya pekerjaan itu kan beda-beda ya, setiap divisi itu. Ya mungkin menurut saya sih ya mungkin karena itu ya, karena ada yang keteteran kerjanya itu karena beda beratnya nggak sih Mas? Iya, beda Berat- beratnya, berat. beda-beda berat divisi itu. Karena Kayak- setiap divisi punya tanggung jawab masing-masing. Iya, betul? punya tanggung jawab masing-masing. Menurutku setiap divisi itu punya beratnya masing-masing, jadi nggak bisa dibilang kayak oh divisi ini paling susah, divisi itu paling susah. Enggak, tapi kayak setiap divisi itu memiliki intensitas beratnya masing-masing. Kayak contohnya humas. Mungkin bagi orang tuh jadi humas gampang gak kira kalian? tinggal Itu apa? Tergantung orangnya sih. Tergantung Iya, orangnya iya. kan. Jadi ya tergantung intensitas kerjanya juga. Jadi nggak ada divisi yang gampang gitu. Betul, Iya, betul, iya. betul, betul. Menurutku emang divisi itu punya apa plus minusnya masing-masing ya Betul, buat betul, betul, betul. itu. Baik, masih Bas. Baik, iya kayaknya udah banyak nih informasi yang kita dapat dari Mas Kenzi ya Iya. teman-teman sekalian. Tadi juga udah dengerin dari pengalaman-pengalaman Mas Kenzi sampai sekarang segala macamnya. Iya. Mungkin sekian dari kita bertiga, tips and tricksnya bisa dipakai nih guys. Ya. Buat kedepannya. Buat eventnya, kedepannya, Bang. betul. Buat anak-anak kelas 9 yang baru mau masuk SMA, nanti bisa dipakai. Buat anak-anak SMA yang mau join event kepanitiaan, bisa dipakai juga. Yoi. Kami bertiga pamit undur diri. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, yang masih penasaran sama episode sebelumnya, bisa cek di YouTube kita semua. Terus kalau nungguin yang lain bisa stay tune terus, oke? Dadah. Stay tune, dadah. Bye. Kocak.